Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nizalka dari TFLH. Di sini saya mau menjelaskan tentang Laravel. Jadi Laravel itu framework PHP yang berbasis MVC yang membantu mengembangkan aplikasi web dengan mudah dan lebih terstruktur. Nah, Laravel sendiri itu diciptakan oleh Tyler Otwell pada tahun 2011. Jadi selanjutnya ada cara install Laravel kan di sini. Nah, di sini aku mau install Laravel pakai komposer yang ini. Jadi di sini ini kita copy aja. Habis itu kita buka terminal. Nah, jadi ini aja kita buka terminalnya di sini. Nah, di sini aku mau masukin nya di folder yang ini. Nah, di sini kita copy aja. Nah, di sini kan udah masuk nih komposer create project Laravel. Habis itu di sini ini kita ganti aja. Nah, yang di sini tuh kita terserah mau ngisi apa. Jadi di sini aku coba misalkan mau ngisi pakai Laravel. Nah, kita enter. Nah, di sini kita tunggu aja sampai installnya selesai karena zipku tuh emang agak bermasalah, jadi ini agak lama. Jadi ntar kita tunggu aja sampai selesai. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke directory Laravelnya. Kita pakai nah, kalau udah di sini kita pakai kodenya di VS Code. Nah, ini kan udah masuk ke sini. Nah, di sini kita langsung mengubah file di database-nya. Nah, di sini ini kan masih DB connection ya. Di sini kita ubah ke MySQL. Habis itu ini tahan comment. Nah, kalau misalkan kayak gini kan berarti kan dia kan udah ini ya, apa namanya, nyambung ke MySQL-nya ini. Habis itu di sini kita ganti ke database-nya. Kita kan tadi pakai Laravel Learn ya. Habis itu ininya kita ganti di file. Habis itu kita ke database.php. Nah, di sini kita kan SQL. Jadi MySQL. Ini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita langsung bikin ke oh ya SMP-nya kita tunggu aja. Nah, ini kan udah nih. Udah. Bentar. Jadi kita bikin database baru. Pakai namanya Laravel. Nah, ini harus sama yang ada di sini. Jadi kalau biar aman, jadi kita copy aja. Nah, kalau misalkan nggak sama, ntar dia nggak bisa. Ini. Create aja. Nah, kalau misalkan udah bikin di sini, selanjutnya kita view, kan tugasnya view ya. Jadi view itu kayak bagian yang bertugas buat menampilkan tampilan ke pengguna kayak kita gitu, kayak view-nya. Jadi di sini
Ini ada di dalam folder research. Nah, ini di sini. Misalkan di sini kita tambahi itu contohnya papa home. Nah, di sini misalkan kita pakai satunya ini ada nah ini adalah view itu. Jadi selanjutnya kita pakai controller. Nah, controller itu bertugas buat menangani permintaan HTTP dan memprosesnya sebelum dikirim view. Jadi buat controller itu kita harus pakai PHP Artisan Make Controller. Jadi di sini kita langsung buka terminalnya aja. Langsung PHP Artisan Make misalkan namanya apa ya? Nah, itu ada di HTTP. Nah, di sini misalkan kita pengen nampilin ini, di sini kita bikin function biar bisa kita tampilin. Public function home, karena kan kita mau nampilin home ya. Pakai return. Nah, di sini nampilin home. Nah, ini. Nah, jadi ini controller kan. Nah, disitu selanjutnya ada routing. Routing itu adalah proses menentukan URL dan menghubungkannya ke fungsi atau ke controller. Nah, jadi routing itu ada pakai dua, ada yang pakai controller sama yang nggak pakai controller. Jadi kita langsung aja. Jadi buat posisi routing itu selalu ada di dalam data ini, di routingnya bisa di web.php ini. Nah, kalau misalkan kita nggak mau pakai controller, jadi ini kita copy dulu. Nah, ini tuh kan URL yang bakal kita pakai nanti. Misalkan di sini kita mau pakai home. Nah, jadi kita tuh mau ini kan, mau nampilin ini kan. Jadi di sini kita view-nya kita ganti home. Jadi di sini kita nyalain dulu controller-nya. Pakai PHP Artisan Serve. Nah, di sini kan ada ini ya, buka kanan kan. Pakai slice home. Nah, ini kan bakal keluar nih view home-nya yang dari ini tadi. Nah, ini. Sekarang aku mau nyoba nyontohin yang menggunakan controller. Nah, di sini aku mau nyontohin yang pakai root group. Root. Salah, bukan root. Root. Itu kita pakai titik dua gini. Kita pakai controller. Nah, kan view controller tadi ini kan udah ya. Jadi kita masukin view-nya tadi. Nah, itu kalau misalkan kayak gini, kalau misalnya kita enter, dia bakal masuk ke sini. Terus ini kita pakai dua class. Terus di sini kita tulis function.
sini kita kasih dua titik dua. Nah, karena kita mau nampilin, jadi kita pakai get. Lalu di sini kita masukin, kita tulis nama URL-nya kan. Jadi di sini aku mau apa ya, ganti ke blog aja deh kayaknya ya. Nah, itu kita kasih sama di sini blog. Itu di sini kita kasih name-nya itu kita nyalain aja home. Nah, di ini kita ganti nama fungsinya, kita jadiin blog. Itu view home-nya kita juga ganti ke buat ngeliatin view blognya. Nah, di sini aku mau nambahin file baru, blog itu. Salah ya. Ini kita pakai blog PHP. Nah, jadinya bisa kita pakai sini. Itu. Nah, di sini kita tulis ini adalah blog ini. Nah, ini kan udah di ini ya, udah dimainkan. Habis itu coba. Ini di mana sih? Nah, di sini kita coba ganti ke blog. Nah, kan udah nih gantikan. Ini tuh pakai controller, kayak biar bisa nyambung gitu loh. Nah, selanjutnya tuh migration itu cara Laravel buat mengelola versi database yang memungkinkan kita buat atau ngebuat atau ngubah tabel. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bikin tabel, itu tuh kita makanya migration. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tabel, mau ngedit atau apa, kita pakainya migration. Nah, di sini kita langsung aja kita bikin baru di sini. Nah, di sini kita pakai PHP artisan misalkan kita mau bikin apa ya, produk. Nah, ini posisinya tuh ada di dalam database. Nah, di sini kita pakai ingin di dalam database migration. Nah, ini kan kelihatan kan 2020. Nah, ini bentuknya itu kan kayak gini. Jadi karena di sini baru ada ID sama timestamp doang. Jadi di sini aku mau nambahin di sini kita pakainya tuh itu di sini kita pakainya pakai di sini kita pakai nama kita pakai harga. Maaf saya lupa. Nah, kalau misalkan udah kan, ini kan berarti kan kita mau bikin apa namanya fieldnya kan. Nah, ini tuh migration. Nah, kalau misalnya kita mau nampilin tabelnya ke dalam database, kita pakai perintah php artisan. Nah, udah di sini, jadi kita coba di sini buka ininya. Nah, ini kan keluar kan yang awalnya ID doang, jadi ada nama sama harganya. Nah, itu. Table. Nah, habis itu kita bikin model itu adalah representasi dari tabel dalam database yang berhubungan dengan logika bisnis berbasis bisnis aplikasi. Buat bikin itu kita pakai ke perintah php artisan make
dan make model, misalkan namanya produk. Nah, di sini dia bakal keluar di ini sini. Nah, buat nyambunginnya itu kita pakai jadi kita di sini kalau mau nyambungin di sini kita pakai protected. Nah, kalau misalnya kita mau bikin form input atau input data, kita pakai protected field. Ntar biar dia tuh bisa diisi gitu. Nah, ini kan di produk tadi ada, sebenarnya nggak usah gini juga habis sih, ini aja deh. Nah, misalnya tadi kita bikin ada nama sama harga. Nah, buat gini itu model. Habis itu yang terakhir tuh ada seeder. Seeder tuh digunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, kalau misalkan bikinnya tuh pakai PHP Artisan Make Seeder. Misalkan produk seeder. Nah, itu tuh ada di seeder. Nah, di sini. Ini tadi produk seeder yang kita bikin. Nah, buat bikinnya itu kita tulis di sini db. Besar db. Nah, kita di sini pakai yang kdes biar dia masuk gitu. Dua gini. Habis itu table. Nama table tadi kan ada produk ya. Insert. Misalkan di sini kita kasih nama. Misalkan di sini. Kita pakai ya. Lampu. Itu harga. Harganya 15. Nah, kan kita ini ya mau ngisi fieldnya kan. Kita mau ngisi di nama tuh ada lampu, di harga ada 15.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin, ini angka. Nah, kalau misalnya kita masukin ke database, kita pakai perintah php artisan db seed min plus sama dengan produk seeder. Nah, kalau misalkan udah kesini, nah ini kan udah masukkan tadi lampu, ID-nya 1 lampu, harganya 15.000. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang perkenalan Laravel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.